Bismillahirrahmanirrahim. Arti ampunan di dunia adalah tirai yang menutupi keburukan dan dosa-dosa. Allah subhanahu wa ta'ala menghapus keburukan dan dosa-dosa hambanya dengan pahala perbuatan baiknya. Jadi ampunan Allah di dalam dunia ini kepada mereka-mereka yang berdosa itu adalah menutupi perbuatan-perbuatan dosanya itu. Kalau di akhirat kayaknya hanya penghapusan. Ini dalam dunia orang yang berbuat dosa kemudian dia minta ampun kepada Allah, Allah tutupi dosanya. Nah, bila sudah Allah menutupi dosa seseorang hamba yang minta ampun tadi, kita manusia ini membuka dosa itu, bahayanya besar, dosanya pun besar. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang artinya, apabila kita mengatakan orang itu berbuat dosa padahal dia sudah tobat daripada dosa itu, maka kita akan dibalakkan Allah berbuat dosa seperti itu. Oh, tuh perampok. Padahal ini perampok tuh bujur cuma sudah tobat, ditutupi oleh Allah. Kita padahkan itu perampok. Nah, kita kayaknya satu saat akan jadi perampok. Ada orang waktu penzina, padahalnya penzina tuh bujur cuma sudah tobat, ini sudah minta ampun kepada Allah, ditutupi oleh Allah. Kita padahkan ini penzina. Nah, itu kayaknya satu saat kita akan menjadi orang yang penzina. Berat itu. Allah subhanahu wa ta'ala menghapus keburukan dan dosa-dosa hambanya dengan pahala perbuatan baiknya. Perbuatan yang ia lakukan berkah kemudahan dan taufik Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan manusia untuk menutup aib dirinya. Aib diri seorang nih disuruh Tuhan ditutupi, jangan dibuka-buka. Dosa yang besar kita lakukan bila kita tutupi jadi kecil. Tapi dosa kecil bila kita buka jadi besar. Karena Allah kada hendak kita mengaibkan diri sendiri. Berbuat dosa di dalam rumah, dosa yang kecil, orang kada nang tahunya, dikisahkan lawan orang, aku malam tadi di rumahku berbuat dosa. Nah, ini karenanya apa? Membuka aib sendiri yang Allah menyuruh menutupi aibnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan manusia untuk menutupi aib dirinya maupun orang lain. Orang lain maginnya kada boleh dibuka-buka aib orang. Rasulullah bersabda, "Man satara aurata akhihi al-muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah, wa man kashafa aurata akhihi al-muslim kashafallahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitih." Rawahu Ibnu Majah. Siapa-siapa menutupi aib saudaranya yang muslim, orang aib baik perkataannya atau perbuatannya, ini berbuat satu dosa, kita tahu. Nah, kita tutupi aib itu, Allah akan menutupi juga aib kita kena di akhirat. Siapa yang membuka aib saudaranya, mengisahkan aib-aib orang lain, Allah akan membuka kain aibnya di dalam dunia sini juga, apalagi di akhirat. Walaupun yang terjadi di rumahnya sendiri. Ada dikisahkan seorang ulama besar. Ulama besar ini katuju membuka aib orang. Nah, katuju menggibah orang, katuju menjelikkan orang, katuju mengaibkan, membuka aib orang katuju.
Sudah itu padahal si ulama besar ini kelakuannya, akhlaknya bersih, akhlaknya kada ada cacat di mata masyarakat, di mata umum, tapi gawiannya katuju maaibkan orang, katuju maaibkan orang. Ini kebenaran hadis Nabi bahwa siapa yang membuka aib, Allah buka aibnya walaupun nang di rumahnya. Satu saat kenapa si ulama besar ini cerai lawan bininya, sarak lawan bininya. Nah, bininya ini mbak disarak oleh si ulama besar ini, bagi kisah keluar bos itu tuan guru banage subuh melandau guring. Nah, sama jam dibukanya aib, maka selaki ngakasih itu kamari wasidin itu di rumah kaini segala aib nang di rumah dikisahkan nang bini kemana-mana. Ini pembuktian kebenaran hadis Rasulullah, siapa yang membuka aib saudara muslim, Allah bukakan juga aibnya walaupun nang terjadi di rumahnya. Padahal siapa tahu pada sidin itu melandaukan dan tahunya orang, cuma karenanya sarak lawan bini, nang bini ke situ kamari mengisahkan aib lakinya. Nah, satu mat saja Allah hendak membuka aib seseorang itu. Perbuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan manusia untuk menutup aib dirinya maupun orang lain. Tentunya Allah lebih kuasa untuk menutupi aib hambanya, sebab dia maha pengampun lagi maha penyayang. Kita menutupi aib saudara kita, membela saudara kita, itu diberikan Allah ganjaran terhindar daripada neraka. Pada gampang-gampang itu hadis menyatakan man dzabba an irdi akhihi bil ghaibah kana haqqan 'ala Allah ayyaqiyahu minan nar, rawahu Tabarani. Bila kita membela pribadi saudara kita yang tidak ada di hadapan kita, pasti kita akan dihindarkan Allah dari api neraka. Contohnya macam apa? Bepandiran anu kam si anu tuh ini nyembati. Nah kita mendengar, ya kita napa? Aku kada percaya nang jadi kam itu. Nah itu kita ngarannya menyelamatkan pribadi kawan kita. Nah bila kita mampu demikian di hadapan orang yang berbuat gibah itu, kita akan dilindungi Allah daripada api neraka jahanam.